يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi' qulubina Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali wa ala ahli baiti thayyibin tahirin la siyama baqiyatullah fil ar ajalallahu farajahu syarif. Hadratil mukarramin asatid wa asatizah wa bil khusus sama'atul ustad hujatul islam wal muslimin Ustaz Rusli. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak untuk beliau, keberkahan untuk seluruh keluarganya. Demikian juga kepada seluruh pecinta Ahlul Bait yang malam hari ini hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini. Kita ingin melanjutkan perjalanan kita bersama dengan kafilah suci Imam Hussein alaihissalam di Sahara Karbala. Keluarga yang paling mulia di atas muka bumi ini. Tidak ada kemuliaan yang melebihi kemuliaan keluarga suci Rasulullah SAW, Ahlul Bait alaihimussalam. Ada beragam hal yang begitu luar biasa yang menjadi keindahan dalam peristiwa Karbala ini. Dalam satu sisi kita melihat bahwa peristiwa Karbala adalah peristiwa di mana keluarga suci Rasulullah dizalimi, dibantai, dihinakan dengan begitu dahsyat. Tapi di sisi lain kita melihat ada beragam nilai yang luar biasa. Ada beragam keistimewaan. Ada beragam pelajaran yang begitu dalam dari peristiwa yang terjadi di padang Karbala. Dan kita sadari bahwa peristiwa yang terjadi di padang Karbala inilah yang menyelamatkan Islam sampai pada saat kita hadir hari ini. Di antara peneliti tentang peristiwa Karbala, ada seorang penulis, seorang arif, seorang ahli irfan yang bernama William Chittick. Di antara pertanyaan yang paling mendasar yang diajukan oleh William Chittick ini, bagaimana kecintaan yang begitu luar biasa terjadi pada para sahabat Imam Hussein dan keluarganya. Apa yang membuat mereka begitu luar biasa dalam setiap pertarungan dalam membela Imam Hussein alaihissalam. Dalam menjawab pertanyaan ini, malam hari ini saya akan membicarakan bahwa di antara hal yang paling mendasar yang ada pada para pembela Imam Hussein alaihissalam di padang Karbala adalah harapan. Apa itu harapan? Harapan adalah bahwa ada masa depan yang baik yang akan kita capai. Dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan pada diri kita. Setiap kita dalam kehidupan kita memiliki beragam harapan. Ketika kita masih kecil, kita berharap bahwa kehidupan kita yang akan datang adalah kehidupan yang baik. Kita mendapatkan penghasilan yang baik. Kita mendapatkan pasangan yang baik. Kita mendapatkan tempat tinggal yang baik. Itu harapan kita untuk sesuatu yang ada di depan kita.
Ketika kita sudah berkeluarga, kita memiliki harapan yang lain. Dari pasangan ini akan lahir dari sulbi kita anak-anak kita. Ketika lahir anak-anak kita, kita pun punya harapan bahwa anak ini akan tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang memiliki kehidupan yang lebih baik dari kedua orang tuanya di masa yang akan datang. Harapan ini membuat kita menjadi hidup, membuat hidup kita menjadi semangat. Kita bekerja dengan luar biasa, mengerahkan seluruh energi kita, kelelahan kita, karena di balik pekerjaan itu terselip harapan. Seorang mahasiswa atau student di university misalnya, mereka bangun di malam-malam hari mengerjakan beragam homework, beragam tugas, membuat artikel, membuat tulisan, membuat research. Beragam kelelahan itu mereka tempuh. Kenapa? Karena di hadapan mereka, di depan mereka ada harapan bahwa dengan melewati pendidikan university ini, mereka akan menjadi seseorang yang memiliki sertifikat, kemudian mampu bekerja dengan baik. Dengan pekerjaan yang baik itu, mereka memiliki kehidupan yang baik. Semua kita memiliki harapan ini. Seorang suami berharap pada istrinya. Seorang istri tentu berharap pada suaminya. Kedua orang tua berharap pada anak-anaknya. Dan anak-anak akan berharap pada kedua orang tuanya. Ini adalah hal yang alamiah yang Allah letakkan dalam diri kita. Dengan harapan ini kita menjadi hidup, menjadi bersemangat, menjadi berusaha untuk meraih apa yang ada di hadapan kita. Seseorang yang kehilangan harapan dalam kehidupannya akan menimbulkan kehilangan makna hidup. Bahkan ada banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan suicide misalnya karena kehilangan harapan dalam kehidupannya. Harapan menyebabkan adanya kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki sifat ar-rahmah, yang akan memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Di dalam ajaran agama, harapan tidak terbatas pada proses kehidupan di dunia ini semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di balik kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih utama dari kehidupan di dunia ini. Allah menggambarkan bagaimana kehidupan yang ada di akhirat, di surga itu dengan kehidupan yang baik. Kullama ruziqu minha thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Dan ketika mereka berikan rezeki dengan buah-buahan, mereka berkata bahwa kenikmatan ini kami pernah mencicipi sebelumnya dalam kehidupan dunia kami. Bahkan Allah menggambarkan bagaimana pasangan yang baik, keluarga yang baik, dalam kehidupan yang baik di dalam surga. Hum wa azwajuhum fi zilalil alal araiki muttaqiun. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka itu duduk dalam keadaan yang begitu nyaman di dalam kehidupan surga. Ada banyak harapan yang Allah gambarkan, sehingga setiap orang berusaha, berlomba-lomba untuk mencapai kehidupan yang baik, bukan hanya di dunia ini maupun kehidupan di akhirat, di balik kehidupan ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita harapan yang paling utama, harapan yang luar biasa. Allah gambarkan pada 3 bentuk. Di dalam bahasa Arab, harapan itu kata yang digunakan untuk menggambarkan harapan itu adalah ar-roja. Lawan dari ar-roja biasanya al-khauf. Manusia tentu harus berada di antara roja wal khauf ini. Dia berada di antara harapan di satu sisi dan rasa takut di satu sisi. Bahkan para ulama-ulama irfani menggambarkan ketika seseorang yang melaksanakan umroh atau haji
mereka berjalan di antara Safa wal Marwah. Ketika mereka melaksanakan sa'i, sebagian arif itu menggambarkan dia berada di antara khauf war roja. Manusia harus berada di antara kedua hal ini. Tetapi di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan harapan ini. Harapan yang harus ada pada diri setiap mukmin. Yang pertama Allah gambarkan pada surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menginfakkan apa yang Allah rezekikan bagi mereka, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan, mereka itu berharap perniagaan yang tidak akan merugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Apa yang dimaksud dengan yarjuna tijaratan lan tabur? Mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Dalam kehidupan dunia kita, ketika Anda melakukan niaga, melakukan bisnis, pasti dua hal ini akan terjadi pada Anda. Pada satu masa Anda mendapatkan keuntungan, pada masa yang lain akan mengalami kerugian. Itu adalah hukum alamiah. Tidak pernah ada orang yang berniaga di dunia ini untung terus-menerus. Itu satu hal yang mustahil. Ada kalanya dia mendapatkan keuntungan, dan ada kalanya dia mendapatkan kerugian. Sehebat apapun ilmu bisnis yang dia kuasai, tapi pada akhirnya dia akan mengalami dua hal ini. Ada orang yang mungkin bisnisnya luar biasa, tapi di ujung dia mengalami kerugian. Ada orang yang terus mengalami kerugian, pada satu masa dia mengalami keuntungan. Itulah hukum alamiah yang ada di alam ini. Karena itu apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala ini? Yarjuna tijaratan lan tabur. Para ulama mengatakan, ketika kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebagai mushtari, Allah sebagai pembeli dari kita, Allah akan mengatakan bahwa likulli hasanatin falahu asyrun amsalihah. Setiap kebaikan itu kami beli, kata Allah, dan kami bayar dengan 10 kali lipat. Setiap kebaikan yang dilakukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan membayar dengan 10 kali ganda atas setiap kebaikan yang kita lakukan. Ketika kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perniagaan inilah yang disebut dengan tijaratan lan tabur. Seseorang harus di dalam hatinya berharap apa yang dilakukan ini, seluruh tindakan-tindakan yang dikerjakan itu adalah perniagaan yang Allah beli, sehingga itu menjadi perniagaan yang tidak akan rugi. Karena itu bukan hanya dalam konteks agama Islam, kita tidak pernah memisahkan. Apalagi di ajaran Ahlul Bait, ada hal yang bersifat duniawi, ada hal yang bersifat ukhrawi. Tidak. Bahwa seluruh apa yang kita lakukan menjadi perniagaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah semata. Tidak ada kita bisa membagi, oh ini untuk dunia kita, dan ini untuk akhirat kita. Al-Quran mengatakan keseluruhan bagian ini menjadi perniagaan yang harus kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bekerja, Anda belajar, Anda tengah membaca buku, atau Anda tengah istirahat, tidur, Anda bangun di tengah malam, atau melakukan hal-hal yang lain, kita berharap segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi perniagaan yang tidak akan merugi. Kita berharap ini harapan yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi perniagaan yang tidak akan pernah merugi selamanya. Ini gambaran harapan yang pertama yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Dalam konteks ini juga kita bisa mengatakan ada banyak hadis. Imam Shadiq mengatakan, kana Abi alaihissalam yaqul, innahu laisa abdin mu'min illa fi qalbihi nuran. Imam Shadiq mengatakan, dari ayahku dia berkata, tidaklah seorang hamba yang beriman itu kecuali di dalam hatinya ada dua cahaya.
Nuru khaifatu wa nurur roja. Cahaya yang pertama itu cahaya khawatir atau takut, dan cahaya yang kedua adalah harapan itu. Walau wazana haza lam yazid ala hada. Kalau dia memberikan timbangan pada bagian yang sebelah kanan ini tidak akan mengurangi yang kiri. Kalau dia menambahkan pada yang kiri, tidak akan mengurangi kanan. Imam mengatakan antara keduanya harus berada dalam keseimbangan itu. Manusia harus berada di antara keduanya. Al-Quran menggambarkan harapan yang paling mendasar itu menjadikan seluruh proses kehidupan kita ini adalah bagian ibadah. Kapan? Ketika kita niatkan semuanya untuk persembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri yang memasak, menyiapkan makanan untuk suaminya, kalau itu diniatkan untuk ibadah, perkhidmatan kepada suami dan anak-anaknya, maka itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah gambarkan pada surah Al-Baqarah ayat 218, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Apa rahmat Allah ini? Rahmat adalah kebaikan yang dilakukan tanpa melihat keadaan orang yang kita berikan kebaikan itu. Apakah dia orang yang buruk, ataukah dia orang yang baik? Tetapi ketika kita melakukan kebaikan tanpa melihat keadaan orang itu, ataukah dia pernah berjasa atau tidak pada kita, berbuat baik pada kita atau tidak, tapi kita melakukan kebaikan pada orang itu, maka itu disebut sebagai apa? Rahmat. Ketika seorang ibu bangun di malam hari karena bayinya menangis, ya, karena kehausan, dalam lelap yang begitu tengah lelapnya, yang menenggelamkan diri dalam tidur, dia mendengar tangisan anaknya, dia segera terjaga. Dia ganti pakaian anaknya, dia beri minum, padahal anaknya tidak pernah berjasa kepada dirinya. Ini berasal dari apa? Dari sifat rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memperlakukan hambanya itu dengan rahmatnya, dia tidak peduli apakah hamba ini adalah hamba yang buruk, berdosa, melakukan beragam kejelekan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah turunkan nikmat, dia berlaku maksiat dengan nikmat itu, tapi Allah terus memperlakukan dengan baik. Itu adalah salah satu sifat yang disebut sebagai sifat rahmah. Dalam kehidupan ini, Imam Ja'far mengatakan pada Allah, walillahi mi'ah ar-rahmah. Ada 100 rahmat pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu Allah teteskan di muka bumi ini, dan seluruh makhluk ini hidup dengan satu rahmat itu. Tapi 99 lain, kata Imam Shadiq, Allah tangguhkan nanti di akhirat. Kita bayangkan dengan satu tetes rahmat Allah saja, ini semua makhluk hidup dengan kebaikan, dengan kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana yang 99 rahmat lainnya? Betapa luar biasa rahmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Bahkan sabaqat rahmatuhu ghadaba. Rahmat Allah itu mengatasi kemarahan, ghadab Allah. Rahmat Allah itu melebihi amarah itu, mendahului amarah. Jadi kalau Allah sudah marah pada seorang hamba, itu betul-betul bahkan kepada hamba yang ahli maksiat pun Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat pada dia. Bahkan Allah habiskan rahmat itu di muka bumi ini. Dalam kisah misalnya disebutkan bahwa ada 2 orang hamba Allah. Satu seorang pemuda yang soleh, satu seorang raja yang zalim. Dan keduanya mengalami sakit dan berdoa pada Allah untuk disembuhkan. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyembuhkan raja itu, tapi Allah tidak mengabulkan doa bagi pemuda ini. Sehingga malaikat bertanya, ya Allah, kenapa engkau kabulkan doa yang raja yang zalim ini, sementara engkau tahan doa dari pemuda yang soleh ini?
Allah mengatakan, aku akan habiskan rahmatku kepada raja yang zalim itu, sehingga di dunia ini, sehingga kelak ketika berjumpa denganku, dia tidak akan ada rahmat lagi padaku. Jadi Allah berikan rahmat, walaupun dia raja yang zalim sekalipun. Tapi kenapa engkau tahan ijabah doamu pada hambamu yang soleh ini? Allah mengatakan dia pernah melakukan satu dosa, sehingga aku tahan rahmatku darinya, sehingga nanti ketika dia datang kepadaku, maka di saat itulah aku akan memasukkan dia dalam rahmatku. Bagaimana perlakuan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ini. Dalam riwayat yang lain, dalam kitab Kalimatullah ya Ulia, diriwayatkan dari Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam, ada seorang hamba yang datang sudah hampir digiring oleh malaikat ke dalam neraka. Kemudian hamba itu berpaling kepada Allah, dan Allah bertanya kepadanya, walima iltafata alayya. Hamba itu, kenapa engkau menghadap diriku, kata Allah, berpaling kepadaku. Hamba itu berkata, ya Allah, ma dhanni bihakadha. Ya Allah, aku tidak berprasangka seperti ini. Allah bertanya kepadanya, ya ibadi, fa kaifa dhannu bika alayya. Dia bertanya, bagaimana prasangkamu kepadaku? Hamba itu berkata, ya Allah, zanantu annaka antaghfira li zunubi wa tarhamani wa tadkhalani jannatak. Ya Allah, aku berprasangka padamu bahwa engkau akan mengampuni dosa-dosaku, memberikan kasih sayangmu kepadaku, dan memasukkan aku ke dalam surgamu. Allah berkata bahwa ya bi'izzati wa jalali wa irtifai makani ya malaikati fa'aruhu ila jannati fa inna la u'azibu ibadi husna zanbi qab. Allah mengatakan, wahai malaikatku, demi ketinggian derajatku, kemuliaanku, giringlah dia ke dalam surgaku. Aku tidak akan pernah menghukum hambaku yang berprasangka baik sedikit saja kepadaku. Ini rahmat Allah. Sehingga karena itu Rasulullah mengatakan, la tantaziru adalatan minallah farju rahmatuhu. Rasulullah mengatakan, jangan kamu tunggu keadilan Allah ditegakkan kepada dirimu. Kalau keadilan ini ditegakkan, betapa sulitnya kehidupan kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena kalau keadilan itu ditegakkan, Allah ungkap seluruh dosa-dosa kita, keburukan kita, kejelekan kita, dan sebagainya. Betapa malunya diri kita. Betapa kita tahu tempat kembali kita. Tetapi Rasulullah mengatakan, harapkanlah dari Allah itu rahmatnya. Karena itu diantara apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ini adalah mengharapkan, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Yang ketiga, harapan yang seperti apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Allah gambarkan pada surah Al-Kahfi. Pada ayat 110 Allah mengatakan, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya wa annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan fala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah mengatakan, katakan bahwa aku ini manusia seperti kamu, yang Allah turunkan wahyu kepadaku, dan sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Dan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan jangan mensyirikatkan dalam ibadahnya pada sesuatu apapun. Allah menggambarkan pada ayat ini adalah orang-orang yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah, liqa Allah. Siapa yang memiliki harapan dalam perjumpaan Allah? Orang yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi dikatakan pada kitab Kalimatullah ya Ulia, antum tukrihulnal maut fa khalaqtul mautan likai tulqiya ma'ya. Allah mengatakan, kalian membenci kematian, padahal kematian itu aku ciptakan sehingga kalian berjumpa dengan diriku. Bahwa harapan yang ketiga yang harus ada pada dada seorang yang beriman adalah harapan untuk dapat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini puncak harapan. Imam Khomeini rahmatullah alaihi mengatakan, liqa yang dimaksud bukan berarti bahwa di situ ada Tuhan, kita di sini sehingga kita melihat Tuhan, bukan. Tetapi bahwa liqa itu adalah kita berada dalam hakikat ilahiyah yang sangat tinggi,
Sehingga tidak ada lagi keindahan, kemutlakan, kebahagiaan yang paling tinggi kecuali dalam kebersamaan dengan Allah. Para imam bukan hanya nanti di akhirat dalam perjumpaan dengan Allah. Mereka di dunia ini sudah menyaksikan hakikat ilahiyah itu. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, "Ma ra'aitu rabbi illa qabla syai' wa fi syai' wa ba'da syai'." Imam Ja'far mengatakan, aku berjumpa dengan Allah, menyaksikan Allah sebelum segala sesuatu, ketika segala sesuatu terjadi, dan setelah segala sesuatu. Tidak ada ruang bagi mereka kecuali pada hakikat kesadaran dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ingin saya sampaikan dalam pembicaraan 3 harapan yang digambarkan Al-Quran? Kita saksikan bahwa ketiga harapan ini ada pada para pejuang Karbala. Mereka berharap seluruh tindakan yang mereka lakukan bersama Imam Husain menjadi ibadah, menjadi perniagaan yang tidak akan merugi. Bahwa satu-satunya harapan mereka adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam proses syahadatnya mereka menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Bahwa jiwa yang tentram kembalilah kepada Tuhan kamu dengan penuh ridho dan keridoan, dan masuklah ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku, surga perjumpaan. Imam Khomeini mengatakan bahwa ini jannatul liqa, surga perjumpaan yang paling tinggi yang dicapai oleh seorang hamba. Dengan cara apa? Tidak lain dengan cara mereka mengorbankan diri mereka dalam syahadah di hadapan maulanya Imam Husain alaihissalam. Apa bukti harapan ini terwujud? Kalau kita saksikan bagaimana dalam perjalanan Imam Husain menuju Karbala itu, banyak orang yang menghalangi perjalanan itu, menasihati Imam Husain alaihissalam bahwa perjalanan itu akan sia-sia, dan penduduk Kufah itu melakukan khianat, dan tidak lain perjalanan itu perjalanan menuju ke pembantaian. Ada Umar bin Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa, ya Husain, jangan melakukan perjalanan ini, karena penduduk Kufah itu adalah penduduk yang akan membunuh dirimu. Kita tahu Farasdak, seorang penyair, ketika dia datang di Mekah dan Imam Husain tidak keluar dari Mekah itu, dia bertanya pada 7 Zulhijjah. Dia bertanya kepada Imam Husain, ya Aba Abdullah, ya Ibn Rasulullah, kemana? Bukankah ini haji sebentar lagi tiba, Arafah sebentar lagi tiba? Imam Husain mengatakan bahwa aku akan menuju Kufah. Kemudian Farasdak berkata dengan Imam Husain, "Na'am, qulubuhum ma'akum wasayfukum alaikum." Betul, hati mereka itu bersama dengan dirimu, tapi pedang mereka sudah terhunus untukmu. Untuk apa kau datang ke tempat itu? Ummu Salamah dalam peristiwa di mana Imam Husain keluar bersama keluarganya menyaksikan bagaimana tanah yang dititipkan Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah berubah memerah, sehingga ketakutan luar biasa Ummu Salamah. Ummu Salamah ini pembela luar biasa putra-putri dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kedudukannya sangat luar biasa, dan sebagian besar harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dititipkan kepada Ummu Salamah, tidak kepada yang lain. Sehingga ketika Imam Husain hendak keluar, Imam Husain memerintahkan putranya Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad untuk mengambil pedang dan sorban Rasulullah di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, ya bunayya, wahai putraku, jangan keluar, karena kau akan terbunuh. Apa yang dibicarakan, disampaikan kepada Imam Husain ini didengar oleh keluarga dan para sahabatnya. Mereka tahu bahwa perjalanan ini perjalanan menuju kematian. Tidak ada masa depan di dunia ini. Tetapi apa yang dilakukan? Apakah mereka gentar? Tidak. Apakah mereka berbalik untuk kembali ke tempat mereka masing-masing? Tidak. Mereka berjalan dalam kegersangan Sahara bersama maula mereka Imam Husain alaihissalam. Kenapa? Karena di dada mereka ada harapan. Harapan bahwa setiap langkah mereka, setiap debu-debu Sahara yang melekat pada tubuh mereka, itu menjadi tijaratan lan tabur.
Setiap keringat mereka, setiap pedang mereka terhunus membantai musuh, itu menjadi perniagaan yang tidak akan merugi. Perjuangan mereka adalah harapan untuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncak harapan syahadah mereka tidak lain adalah perjumpaan dengan puncak perjumpaan yang paling tinggi, yang paling luar biasa, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, menjawab pertanyaan William Chittick ini, saya ingin mengatakan, karena di dada para pejuang-pejuang Karbala, harapan itu begitu membara. Karena itu mereka berperang membela maulanya dengan semangat, dengan kebahagiaan. Mereka melemparkan diri di hadapan musuh, bukan dengan rasa ketakutan, tapi dengan sebuah kebahagiaan yang luar biasa, karena harapan itu ada di dada mereka. Ikhwani wa akhwati, kita juga perlu menanamkan harapan itu. Bahwa setiap apa yang kita lakukan, sumbangan kita untuk majelis-majelis Ahlul Bait alaihimussalam, usaha kita mungkin memasak makanan, atau minimal kita hadir di tempat ini, menjadi perniagaan yang tidak akan merugi. Kita juga mengharapkan dengan kehadiran kita menghidupkan majelis-majelis Ahlul Bait alaihimussalam adalah bagian dari harapan kita agar Allah merahmati kehidupan kita ini. Kita adalah orang-orang yang mungkin catatan dosa kita jauh lebih banyak dari kebaikan-kebaikan kita. Kita yang bisa jadi kalau jujur saja, hati kita ini masih banyak sekali penyakit yang masih menggerogoti batin kita. Kita bukanlah orang yang suci yang mampu menyaksikan beragam rahasia-rahasia ilahiyah. Ada banyak kotoran yang masih banyak meliputi dada kita. Kesombongan kita, ujub kita, riak kita, dan beragam hal lainnya, kecintaan kita pada dunia ini. Tapi kita berharap bahwa kehadiran menghidupkan majelis-majelis Al-Husain alaihissalam adalah bagian dari harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan yang ketiga, perjalanan kita dalam wilayah ini menyampaikan kita pada perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sejenak kita arungi samudera Karbala. Kita kembali ke masa 1400 tahun yang silam. Di sebuah pasar di kota Kufah, ada dua orang yang berjumpa. Keduanya tengah menunggangi kuda. Yang pertama berkata kepada sahabatnya yang tengah menunggang kuda itu, "Tahukah engkau bahwa engkau akan mati di pelepah kurma? Dan lidahmu akan terpotong di sana." Orang yang disebut itu berkata pada sahabatnya yang menunggangi kuda yang lain, "Tahukah engkau bahwa engkau akan mati membela cucu Rasulullah SAW dan kepalamu dipenggal?" Keduanya tersenyum, berpelukan, dan kemudian mereka berpisah. Keduanya adalah sahabat Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah pecinta Imam Ali bin Abi Thalib. Tidak sedikit pun kegentaran bagi keduanya dalam membela Imam Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Maisam bin Tamar, dan yang kedua adalah Habib al-Muzahir. Dari mana mereka mengetahui itu? Mereka adalah murid-murid setia Imam Ali bin Abi Thalib. Dan Imam mengajarkan kepada mereka keduanya ilmu balaya wal manaya, ilmu yang gaib dan ilmu tentang masa yang jauh. Mereka adalah murid yang setia dan pejuang yang gigih di samping Imam Ali bin Abi Thalib. Tidak ada peperangan kecuali keduanya hadir di tempat itu. Mereka begitu mencintai Ahlul Bait Nabi. Tidak ada apapun di hati mereka kecuali mereka ingin persembahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bagaimana Ubaidillah menangkap Maisam bin Tamar, mengikatnya di pohon korma, yang setiap hari dia jaga korma itu selama 20 tahun. Setelah maulanya menceritakan bahwa dia akan disalib di pohon korma itu, menunjukkan pohon kormanya, dia selalu menjaga pohon korma itu. Setiap hari dia menyirami dengan air. Dia berbicara selalu dengan pohon korma itu. Dia selalu sholat 2 rakaat di samping pohon korma itu. Ubaidillah menangkapnya,
mengikatnya di pohon korma. Tapi dia berkata kepada penduduk Kufah, aku akan ceritakan tentang kemuliaan keluarga Nabi. Aku akan ceritakan tentang kegagahan Ali bin Abi Thalib yang tidak akan pernah mundur dalam setiap peperangan. Aku ceritakan kemuliaan Fatimah Az-Zahra, istrinya. Aku akan ceritakan kepada kalian kemuliaan Al-Hasan dan Al-Husain. Dia terus memuja keluarga suci Rasulullah SAW pada saat-saat terakhir kehidupannya. Orang berkata, wahai Tamar, engkau telah berbohong. Tidak, maulaku selalu berkata benar, dan aku akan mati dipotong lidahku di tempat ini. Ubaidah berkata bahwa maulamu pembohong. Tapi apa yang lakukan Tamar? Dia terus memuji Imam Ali bin Abi Thalib. Orang berkumpul bersamanya, sehingga Ubaidillah memerintahkan orang untuk menyalib Maisam bin Tamar di kurma yang dia cintai. Lidahnya kemudian dipotong. Dan dalam hatinya dia berkata, benarlah maulaya Amirul Mu'minin. Di hari itu, di 10 Muharram, ketika kehausan tengah mencekik, satu persatu sahabat gugur membela Al-Imam Husain di Sahara yang gersang. Umar bin Sa'ad dengan pasukannya semakin beringas. Habib Al-Muzahir yang berusia 75 tahun, yang berperang bersama dengan membela maulanya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam setiap peperangan tanpa pernah mundur. Demikian juga dia membela putra Amirul Mukminin Al-Hasan alaihissalam. Kini dia berdiri di medan laga. Dia memimpin pasukan sayap kiri, sementara sahabatnya Burair bin Hudair menjadi pemimpin di sayap sebelah kanan. Ketika musuh menerjang pasukan Al-Husain, Habib Al-Muzahir tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia melompat, tapi Imam Husain mencegahnya. Kemudian Imam Husain berkata, ada sebagian riwayat mengabarkan, wahai Habib Al-Muzahir, jangan segera engkau syahid. Karena memandang wajahmu, aku merasakan kehadiran ayahku di tempat ini. Habib Abu Zahir menahan dirinya. Ia menahan dirinya sejenak. Tapi ketika pasukan musuh semakin beringas, ia berkata kepada maulanya, ya Aba Abdullah, ya maulaya, izinkan aku memerangi musuh-musuh Allah ini. Imam Husain dengan berat berkata, pergilah wahai Habib Al-Muzahir, sampaikan salamku untuk ayahku, untuk abangku. Habib Al-Muzahir seorang yang sudah sepuh dalam usia yang tua dan tidak muda lagi. Ia menunggangi kuda, melemparkan diri di hadapan kepungan musuh, dan dengan pedangnya ia menebas 62 pasukan musuh. Sampai tiba-tiba kemudian pedang terlaknat membelah kepalanya. Ia jatuh dalam keadaan goyang, dan tombak lain kemudian menombak dadanya. Ia jatuh dari kudanya dalam sibahan darah. Musuh yang terlana menginjak kepalanya. Dalam keadaan tidak berdaya, Habib Al-Muzahir menyaksikan satu peristiwa yang sangat dahsyat. Imam Husain memandang dari jauh berkata, duhai Habib, musuh yang terlantar menginjak dada Habib Al-Muzahir yang padanya tertancap tombak. Ia menginjak kepala Habib Al-Muzahir, kemudian dengan pedangnya ia menebas leher Habib Al-Muzahir. Ya Allah, lihatlah ini pembela Ahlul Bait alaihissalam. Ya Allah, engkau saksikan betapa kejinya musuh Allah. Orang yang sudah begitu luar biasa membela Rasulullah, membela Imam Ali bin Abi Thalib, membela Al-Hasan alaihissalam, kini syahid di hadapan Imam Husain alaihissalam. Imam menangis. Ya, Nabi berkata, betullah perkataan ayahku Ali bin Abi Thalib. Duhai Habib Al-Muzahir, sampaikan salamku untuk ayahku Ali dan abangku Al-Hasan.
Ya Allah, Engkau saksikan peristiwa yang sangat dahsyat di padang Karbala ini. Menyaksikan Habib Al-Muzahir mengalami syahadah. Sahabatnya yang lain tidak mampu menahan diri. Burair bin Khudair melepaskan anak panah. Ia mendatangi pasukan musuh, ingin mencapai tubuh Habib Al-Muzahir. Tapi pedang-pedang musuh mencincang-cincang tubuhnya. Ia berkata, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Ya Allah, ya Allah, Engkau saksikan ya Allah, para pecinta Al-Husain mengorbankan syahadahnya, mengorbankan dirinya untuk maulanya. Sementara kami di sini hanya mampu menangisi Al-Husain. Ya Allah, sebagaimana Al-Hur berkata kepada maulanya, ya Aba Abdillah, ya putra Rasulullah, apakah kau ridha kepada aku? Kami berkata pada saat ya Maula Al-Husain, apakah kau ridha kepada kami? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa saya'lamuna zalamu ayman kalibun yankalibun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.